Ya. Jadi ayam udah terlatih, azan subuh dia berkokok. Ini zaman dulu. Sekarang tidak ada ayam. Di sini ini dulu banyak orang miara ayam. Jadi pertama kali Abi masuk ke daerah sini, ini rata-rata rumah ini miara ayam. Bukan ayam untuk makan, ayam untuk sabung. Ya, tiap rumah. Ya, miara ayam untuk nyambung. Nyambung itu udah biasa tiap hari nyambung. Ya, akhirnya Abi masuk, alhamdulillah. Ya, dari bapaknya, emaknya, anaknya, cucunya jadi satu bagian. Ayam ini pun diberikan ke pondok untuk selamatan. Ya. Jadi zaman dulu belum ada jam. Makanya gimana orang zaman dulu menentukan waktu sholat? Ini nanti akan kembali, lama-lama nanti akan kembali zaman dulu. Jadi Abuya Maliki ketika beliau hampir-hampir meninggal, beliau memiliki sebuah pedang. Jadi Abuya Maliki memiliki sebuah pedang panjang tajam. Ditanya oleh salah seorang tamunya, Abuya, itu pedang untuk apa? Ya, pedangnya untuk apa? Kata Abuya, karena ada hadis Nabi, nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan Islam dengan kafir, memakai kuda dan pedang. Pakai kuda dan pedang. Makanya Ana siapkan pedang ini, karena Ana tak tahu umur Ana. Masalah Ana mendapatkan perang tersebut atau tidak, yang penting Ana udah berniat untuk jihad perang di jalan Allah. Makanya ini pentingnya niat. Ya, pentingnya niat. Kayak ente taklim di sini, niatnya untuk menjadi anak yang soleh solihah. Ya, niat ingin jadi ulama. Manjada. Siapa yang berusaha pasti bisa. Ada istilah lain, siapa cepat dia dapat. Nah, itu kalau berbuat kue, manjat dah wajah dah. Cong ya cong. Nah, tahu cong itu? Dapat kue, cong ya cong kata dia. Bukan cong kalau kue dibagikan kue ya cong. Tapi kalau kue duit orang jatuh di tengah jalan 40.000 kan cong, itu haram. Harus cari orangnya, itu cong. Ya, manjadda wajad atau manjadda wajada. Siapa berusaha pasti bisa. Bisa. Ente berusaha. Pokoknya ana harus bisa hafal alfiah. Ente bisa, pasti bisa. Pokoknya ana berusaha harus jadi kiai. Ana berusaha harus jadi orang alim. Pasti ente bisa. Ya. Karena dengan niat yang kuat, usaha yang kuat, ente bisa. Tapi kalau sebaliknya tidak, anak tak mungkin jadi ulama, anak tak mungkin bisa punya pondok, bapak anak aja petani, tidak mungkin. Kata siapa? Tidak mungkin. Presiden Soeharto, anaknya siapa? Bapaknya Presiden Soeharto petani, jadi presiden. Jokowi tukang kayu, ya kayak Nisun yang untuk kerja bangunan. Ya. Jokowi itu dulu tukang kayu, kerja orang, nyinso kayu. Tapi karena dia kuat semangat jadi presiden. Ente pun gitu bisa. Ya. Ente santri jangan dipikir bapak anak cuma petani, bapak anak cuma gojek, bapak anak cuma tukang sampan, bapak anak cuma kerja oplek. Masa anak bisa jadi kiai? Don. Semuanya itu dengan usaha. Kayak ada apa? Ada cerita para ulama-ulama zaman dulu. Imam Zakaria Al-Ansori, Imam Abu Zakaria Al-Ansori. Beliau tidak pernah mondok. Umur 40 tahun sampai umur 40 tahun tak pernah mondok. Baru ketika 40 tahun baru beliau sadar. Ngomong dalam hati, anak bisa tidak jadi orang alim ini? 40 tahun ngaji tak pandai. Akhirnya karena dengan niat yang kuat, dia masuk di salah satu pondok pesantren. Ketika masuk kena santri, Pak Tua, mau ngapain di sini? Anak mau belajar. Mana ada orang tua tuh kayak umur yang tidak belajar? Belajar itu lagi kecil nih. Nggak, anak mau belajar. Bisa nggak anak belajar? Walaupun udah tua, bisa sih, cuma malu lah teh. Belum udah kecil, nggak apa-apa. Anak mau belajar. Masuk tempat tersebut. Masuk diajar anak kiainya dari alif ba ta. Ya,
sampai diajar, akhirnya jadi santri paling alim daripada santri-santri yang ada, dan jadi ulama karangannya banyak. Padahal mondoknya umur 40 tahun. 40 tahun kayak Mas nih. Nah, kayak Mas baru daftar mondok. Ya kayak Bapak ente, tiba-tiba datang Bapak ente, datangan Mbak ente kira ngirim ente. Ya tiba-tiba datang dipanggil ente, bilang ke Bibi, anak mau mondok bi ngawalkan anak-anak bi, anak mau mondok. Suka ente kalau Bapak Mbak ente mondok. Umpamanya serumah ente mondok semua. Adik ente 3, Bapak Mbak ente datang ke sini, anak mau mondok bi. Nyaman kan ente sekelas dengan ente Bapak ente. Rupanya Bapak ente lebih bodoh dari ente. Dihukum terus Bapak ente. Ente yang jadi ustaz. Ayo bakar, majukan. Bapak dipanggil bakar. Ya, umpamanya. Ada lagi ulama namanya Ibnu Hajar. Nah, jadi Ibnu Hajar pada waktu itu ketika beliau ini umurnya 40 juga, 40. Enggak pernah mondok sama sekali, enggak tahu apa. Ya. Enggak tahu apa ya. Dia mondok. Enggak, Ibnu Hajar ini mondok udah dapat belasan tahun. Ya, anggaplah 15 tahun mondok, tapi enggak paham-paham. Akhirnya suatu hari ketika beliau jalan mau wudu, di tempat wudu itu ada air netes. Air netes ke batu. Ya, pada air itu kan lembut, batu keras. Dilihat kena beliau, dilihat. Gum, ya Abdurrahman. Gum. Gum. Gum naik. Disurah. Guna, di pojok. Ya. Akhirnya Ibnu Hajar melihat air itu netes satu. Di bawahnya batu tersebut berbentuk lubang, cekung. Akhirnya mikir Ibnu Hajar, batu keras, air lembut. Tapi karena saking lamanya air menetes, ya, saking lamanya, saking seringnya air menetes, akhirnya membuat batu tersebut berlubang. Oh, berarti anak kurang lama mondok. Baru 10 tahun mondok. Balik lagi ke mondok. Mondok, kalau tidak salah selama 40 tahun beliau mondok, akhirnya jadi ulama besar, karangannya sangat banyak sekali. Ente mondok 3 tahun mau jadi ulama, jadi keramat. Kata Imam Syafi'i mondok itu paling sedikit 10 tahun, itu paling sedikit. Ngerti? Nah, jadi kalau dia mondok sini umpamanya tamat MI, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, ngabdi 1 tahun, 7 tahun. Habis ngabdi ente jangan berhenti, tambah lagi 3 atau 4 tahun. Nah, itu baru itu ente udah dapat 10 tahun, itu santri paling sedikit mondoknya. Jadi paling sedikit kata Imam Syafi'i 10 tahun. Kalau cuma 7 tahun enggak nyampe paling sedikit. Di bawahnya paling sedikit, apalagi cuma 3 tahun. Ini kan enggak santri. Mondok 3 tahun tak betah berhenti. Ya, akhirnya ketika balik jadi ustadz, ya ustadz nanggung. Ustadz nanggung. Mau ngajar dunia tak pandai. Ujung ngajar sih. Ya cuma pakai terjemahan. Malu kalau pakai terjemahan. Masa ustadz pakai terjemahan ngajar? Karena terlalu sebentar. Apalagi ente kalau di rumahnya punya santri. Kalau bapak ente kan ada beberapa santri. Santri ini orang tuanya punya santri juga. Santri ngaji Quran di rumahnya atau di musolanya, suraunya tuh ada santri ngaji Quran, ada 20, 30. Ente kalau balik nanti ente tetap akan gantikan bapak ente. Kalau ente cuma mondok 3 tahun, ya tidak bisa. Paling sedikit mondok kata Imam Syafi'i 10 tahun. Ya kalau di Al-Jihad 7 tahun lah, 7 tahun sedang. Ya, Samir, terus. Awal waktu duhri. Adapun pertama paling awalnya waktu duhur. Adapun paling awalnya waktu duhur, Samir, zawalus syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Jadi awalnya waktu duhur, yaitu tergelincirnya matahari. Nah, pemain mau ngetes dari duhur sekarang jam 11:50, asar jam 3:15, maghrib jam 6 kurang 2 menit, isya jam
7 lewat 9 menit. Subuh jam 4 lewat 24 menit. Nanti terus nih subuh ini berjalan. Jam 4 lewat 24, nanti lewat 25, terakhir sampai lewat 35. Terus nanti mundur lagi. Biasa kalau Ramadan, Ramadan itu biasanya nanti jam 4 lewat 30 menit. Ya, mundur. Memang itu perputaran matahari. Nah, jadi kalau duhur, kalau timur ngetes 5 menit atau 5 menit sebelum azan duhur, ente nyimpan barang pas di matahari. Anggaplah apa yang diberdirikan, kayu, ya, yang bujur ya, yang lurus, pulpen atau baterai atau apapun yang lurus, berdirikan di tengah jalan, kenakan matahari. Nanti ente lihat bayangannya itu. Kan matahari terbit dari arah barat atau timur? Mana timur? Timur mana timur? Di belakang ente itu timur. Barat mana barat? Selatan. Selatan di sebelah kiri. Jadi kalau ente ingin tahu utara selatan, ente cari dulu arah barat. Arah barat ke sini. Kalau ente ingin tahu utara, berarti sebelah kanan ente. Selatan sebelah kiri ente. Timur di belakang ente. Nah, kayak gini nih. Kalau ingin tahu utara selatan, nah ini barat. Berarti kanan kiri utara, kiri selatan, belakang timur. Ya. Jadi kalau matahari terbit dari arah timur, ketika ente berdirikan barang, anggaplah apa nya, pulpen ente berdirikan atau baterai atau apa kayu, ya pokoknya bisa berdiri, botol, ente simpan di tengah matahari. Nanti karena matahari dari arah timur, berarti bayangannya kemana nanti? Ke barat. Ya, matahari dari arah timur, jadi bayangan botol yang ente dirikan itu di barat, ke sini. Terus nanti duhur kurang setengah menit, itu matahari pas berada di tengah-tengah, nggak ada bayangan, nggak ada bayangan sama sekali, pas di tengah. Itu belum masuk waktu duhur. Ketika tergelincir matahari ke barat, ya itu. Ini pas di tengah, ini belum masuk waktu duhur ya. Ketika matahari ke barat, bayangannya kemana? Ke timur. Jadi ketika matahari ke barat, ada bayangan botol di timur sikit ya, masuk waktu duhur. Berarti waktu duhur udah masuk. Kalau pas di tengah-tengah, belum masuk waktu duhur. Nah itu, kalau ingin mengetahui waktu duhur, ini orang zaman dulu. Kalau mendung gimana mas? Mendung. Ya enggak ada gelap, mau hujan enggak ada matahari. Ya berarti pakai perakiran. Kalau zaman dulu ya bisa pakai kira-kira zaman dulu ya. Zaman dulu orang tidur ya karena kebiasaan mau bangun jam 3 tak perlu pakai jam. Terbangun sendiri. Cuma dulu ketika di pondok diberi amalan. Kalau amalannya kalau ente ingin bangun jam berapa itu bisa. Nah, baca nih Allahumma ya. Allahumma qdini fi wakti kada fa inna ruhi biyadik. Ya. Allahumma iqdini alif aqab adad. Allahumma iqdini. Coba cara bacanya karena itu hamzah wasal, bacanya Allahumma iqdini fi wakti kada. Nah, ketik fa inna ruhi biyadik. Jadi Allahumma qdini fi wakti kaza. Nyampe nanti kalimat fi wakti kaza, bilang dalam hati, ya Allah, ya anak ingin bangun jam 3 subuh. Lanjutkan, fa inna ruhi biyadik. Ya. Allahumma qdini fi wakti kaza. Ngomong dalam hati, ya Allah, anak ingin bangun jam 3, fa inna ruhi biyadik. Lanjutkan, fa inna ruhi biyadik 3 kali. Allah maqdini fi waktu kada, ngomong dalam hati ingin bangun jam 3, fa inna ruhi biyadik. Allah maqdini fi waktu kada, ngomong dalam hati bangun jam 3, fa inna ruhi biyadik. Ya. Nah, itu 3 kali. Itu insyaallah bangun. Nanti kayak ada orang bangun kan nanti, seakan-akan gitu, bangun. Tiba-tiba terbangun. Ini orang-orang zaman dulu. Terus, Stamer. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu duhur, dan akhirnya waktu duhur, masiru dilli
Masiru dhilli kulli syai'in mislahu, yaitu menjadinya bayangan segala sesuatu, menjadinya bayangan segala sesuatu, mislahu, sepertinya, menjadinya bayangan segala sesuatu, mislahu, sepertinya. Maksudnya gimana? Nah, tadi sekarang ya, botol lagi, botol berdiri. Ya, botol ente dirikan. Setelah ente dirikan, ente tidukkan ke arah timur. Nih, botol berdiri, ente tidukkan ke arah timur. Tidukkan, lalu ujung botol ente garis ke lantai, ke jalan garis, garis. Lalu ente berdirikan lagi. Ya, lalu tadi kalau bayangannya pas di tengah, udah masuk dalam waktu zuhur. Kalau bayangannya ke timur, matahari ke barat, masuk. Lama-lama nanti jam 1 bayangannya tambah panjang. Jam 2 tambah panjang. Terus jam 3 pas. Ya, bayangannya, jika bayangannya pas kena garis tadi ada di garis itu. Ya. Makanya bayangan segala sesuatu sama dengan botol tersebut. Jadi bayangan segala sesuatu, bayangan tadi sama dengan botol panjang dia di garis tadi. Kalau bayangannya pas di garis tersebut, maka habis waktu duhur, tapi belum masuk waktu asar. Waktu duhurnya habis. Nih, jadi kalau matahari terus tuh, matahari mengarah ke barat, sedangkan cahayanya mengarah ke timur. Kalau udah pas cahayanya ke garis yang tadi di garis, maka habis waktu duhur habis, tapi belum masuk waktu asar. Terus kapan mulai masuk waktu asar? Ghairu dhillil istiwa, selain bayangan istiwa. Selain bayangan istiwa. Istiwa itu matahari pas di tengah. Makanya disebut katulistiwa, itu bahasa Arab. Bahasa Arab artinya asal usulnya khatul istiwa, garis istiwa, garis pas matahari di tengah. Khatul istiwa disebut khatul istiwa, artinya khatul istiwa. Asalnya bahasa Arabnya khatul istiwa. Orang Indonesia bilang katulistiwa. Asalnya khatul istiwa, katulistiwa. Jadi banyak bahasa Indonesia ini asal usulnya dari bahasa Arab. Makanya kalau ada orang benci ke Arab, ya benci ke Arab berarti dia bodoh balik. Tak boleh tinggal di Indonesia. Orang yang benci ke Arab tak boleh tinggal di Indonesia. Tinggal di sana-sana di Amerika. Ya, karena semua banyak sekali bahasa Indonesia yang ambil bahasa Arab. Contohnya DPR, apa DPR? Dewan Perwakilan. Itu bahasa Arab semua. Dewan itu bahasa Arab. Diwan, perwakilan, wakil bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Nah, termasuk lagi tadi barusan tuh katulistiwa, itu bahasa Arab. Khatul istiwa. Majelis MPR, apa artinya? Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahasa Arab tadi. Majelis, jala saya jelis jurusan, majelasan, bawa majelis. Ya, bahasa Arab, majelis. Terus permusyawaratan, musyawarah, bahasa Arab. Ya, banyak sekali yang ambil bahasa Arab, termasuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ambil bahasa Arab. Loh, yang ada di dunia bahasa Arab apa bahasa Inggris dulu? Bahasa Arab. Nabi Adam muncul, Nabi Adam oleh Allah diturunkan ke dunia berbahasa Arab. Baru ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris banyak ambil bahasa Arab. Contohnya bahasa Inggrisnya nasi, rice. Bahasa Arabnya rus. Ngambil kan rice, rus, mirip. Bahasa Arabnya gula, sukar. Bahasa Arabnya gula, sukar. Orang Inggris ikut-ikut jadi sugar. Bahasa Arabnya makasih, syukron. Ya, orang India ikut-ikut syukriya. Didengar kena toke kamsia, didengar kena kacung sekelangkong. Orang Madura jauh ya. Kalau India masih agak mending, syukron, syukriya, masih agak mirip. Dengar kena Cina, kamsia, masih mirip-mirip. Pas
Pak Sekira, sekelangkong tak nyambung. Jadi bahasa itu asal usulnya dari mana bahasa? Pertama kali itu bahasa Arab. Nah kok banyak, ada bahasa Bugis, bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Cina, bahasa Barat, bahasa Inggris, bahasa India. Itu asal usulnya pada waktu itu di zaman Nabi Nuh. Jadi di zaman Nabi Nuh sebelum terjadi banjir, zaman Nabi Adam, Allah memberitakan kepada Nabi Adam, ente tulis semua bahasa-bahasa yang ada di dunia, semua yang Allah ciptakan, tulis semuanya. Ditulis di lempengan dari kayu, lempengan dari tanah, besar. Ditulis bahasa Madura, ya kakek engkau sampean, ya umpamanya kakek sampean engkau kaulah. Bahasa Inggris, saya I, kamu you, dia perempuan she, dia laki-laki she, kami we, umpamanya semuanya all. Saya cinta kamu, I love you, umpamanya. Bahasa Indianya makan joti-joti, tidur aja lehe, dunia he, bagus celehi he, ketumbar ketumbare, cabe he. Bahasa apa lagi ditulis? Bahasa Cina. Ayah. Pokok semuanya ditulis. Ini bahasa, ini di sini bahasa Madura tulis. Dari di lempengan dari tanah. Bahasa Melayu tulis. Bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak, semuanya ditulis. Tulis dipisah-pisah, tulis. Ini bahasa Madura sebelah sini. Tulis sampai pada bahasa seluruh bahasa, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, tulis semuanya. Jadi bahasa itu bukan orang buat, itu semuanya dari Allah, udah Allah atur. Semua bahasa itu bukan ada yang buat, Allah yang atur. Udah disimpan, nah, dibiarkan. Akhirnya di zaman Nabi Nuh terjadilah banjir. Terjadi banjir, akhirnya lempengan tulisan tersebut terbawa air. Ya, yang bahasa India jatuh di India, ditemukan oleh Sahrukan. Dil ne ye kaha hai dil se, mohabbat ho gaye tumse, tum jo ke do to chan do tharo to maun dame. नहीं दुनिया बोले ही चले ही है तुम रे बजाए बे चाहे तक पे नहीं yang lempengan Jawa berjalan-jalan kena air jatuh di Jawa, akhirnya jatuh padang bulan gitu. Apa iki piro regane iku makan opo kon tak tapuk kon yo. Yang bahasa Betawi kena air anyot jatuh di Jakarta. Apa lu? Siapa yang bertabung lu ya? Cek mami gue lu gue en. Jadi akhirnya semua bahasa-bahasa itu terbawa air pasang, air banjir dari zaman Nabi Nuh. Yang bahasa Madura jatuh di Madura, yang bahasa Bugis jatuh di Sulawesi, yang bahasa Melayu jatuh di Sumatera, yang bahasa Dayak jatuh di Kalimantan, semuanya. Jadi semua bahasa tuh jangan tak boleh tengah aku. Kata orang Melayu, bahasa tuh datuk aku yang buat. Datuk kau yang mana? Kata Madura pun, mbah aku yang buat. Mbah aku mana? Mbah becu apa? Ngerti? Jadi semua bahasa oleh Allah sudah diatur. Makanya dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, aku ciptakan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, aku ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Makanya kalau otaknya normal, laki-laki mau ke perempuan, perempuan mau ke laki-laki. Kalau laki-laki mau ke laki-laki, perempuan mau ke perempuan, itu namanya gila. Masuk rumah sakit jiwa. Kalau otaknya normal, aku boleh benereng laki mau ke mbek. Reng bini gila keterong, berarti gila. Ya, berarti makanya ente laki-laki tampakkan bahwa ente asli laki-laki, perempuan tampakkan ente asli perempuan.
Laki-laki caranya zaman sekarang, ya kalau ente betul-betul laki-laki, ente berdiri, lalu ente berdiri, lalu ente jongkok, kalau bunyi tek, laki-laki asli. Gitu. Asli laki-laki. Jadi kalau ente tidak berdiri, ente jongkok, bangun jongkok, kalau ada bunyi tek, itu ente bantu lanto-lantonya juara satu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Dan aku jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Amerika, bangsa Arab, bangsa wa qabaila, dan bersuku-suku. Melayu, Bugis, Jawa, Sunda, namanya Dayak. Ini bersuku-suku. Apa gunanya Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku? Gunanya lita'arufu, untuk saling mengenal. Nggak enak namanya di dunia, di dunia semuanya bahasa Madura, sedunia bahasa Madura. Nggak enak itu. Pergi Amerika bahasa Madura nggak ada. Pergi ke Mekah bahasa Madura nggak ada. Itu keren sekali. Tapi kalau ada bahasa macam-macam kan keren. Ente di Indonesia aja ada 200 lebih bahasa di Indonesia. Kalau ente pandai 100 bahasa, keren nggak? Terus kata orang hebat deh, bisa menguasai 100 bahasa.